Sekarang gelombang dingin ini sudah berlalu. Coba hitung kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk berangkat. 千迪咖喱过的6段，怎样有干不完？李松树看动漫，吕香辉寻下段。Oh, apa yang terjadi? Lukisan itu ternyata berubah lagi. Jelas-jelas ada pertanda buruk dalam sekejap berubah menjadi pertanda baik. Kepala desa, mulai sekarang, selama kita mau, setiap hari adalah hari baik. Baik. Semua bersiap-siap. Kita berangkat 10 hari lagi. Kalian sambil nanti. Kepala Desa Huang, maaf merepotkan Anda. Kami ada cukup banyak orang, mungkin akan sedikit ramai. Mohon pengertian Anda di masa depan. Ramai itu bagus. Kepala desa, oh sudah terbiasa memanggil kepala desa. Paman Dajiang. Anak baik. Anak ini milik siapa ya? Ini terlalu menggemaskan. Kakak Dajiang, anak ini bukan milikmu, kan? Kepala Desa Huang, ini bukan milik keluarga kami. Saya tidak seberuntung itu. Kakak Lin, saya masih ada urusan di sana. Saya pergi dulu, ya. Kakek Dajiang, apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Iya, mulai sekarang kita adalah orang-orang dari Desa Cuyun. Ningbao suka tidak? Suka-suka, sangat suka. Kakek Dajiang, tempat ini mungkin akan mengeluarkan asap biru di masa depan. Meskipun sebelumnya keberuntungan di sini biasa saja, tetapi setelah kita datang, tempat ini akan semakin baik. Kakek Dajiang, apakah kita akan membangun rumah di masa depan? Tentu saja harus membangun rumah. Ningbao suka posisi yang mana bisa pilih dulu. Setelah kamu pilih, aku akan memilih di sebelahmu. Jadi tetanggamu. Baik. Ningbao suka bertetangga dengan kakek Dajiang. Kakek Dajiang tenang saja, selama Ningbao ada, di mana-mana adalah tempat yang baik. Tempat ini bagus sekali. Aku tahu Ningbao adalah anak pembawa keberuntungan. Selama Ningbao ada di sini, tempat ini akan menjadi tanah yang membawa keberuntungan. Kakek Dajiang, keluarga saya mau 10-mu. Jubao, fondasi ini membutuhkan uang dan membangun rumah tidak memerlukan tempat yang terlalu besar. Jika kamu ingin bertani, biarkan ayahmu pergi ke ladang untuk membuka lahan. Tanah kosong lebih murah. Dajangnya tenang saja, saya hanya butuh 10-mu tanah. Kakak saya banyak. Nanti kalau kakak menikah harus membangun banyak rumah. Ketika kakak punya keponakan kecil menikah juga harus membangun banyak rumah. Nanti kalau tempatnya kecil tidak akan cukup untuk tinggal. Dan Ningbao nanti juga harus mencari uang. Mencari uang pasti perlu membeli barang. Saat itu mungkin juga harus membangun rumah untuk mencari uang. Ningbao kita nanti akan membangun banyak rumah. Ningbao kita harus menjadi bayi kaya yang menghasilkan banyak perak. Kakak senior, Ningbao sudah punya rumah. Kakak senior, bisakah kamu datang melihat Ningbao? Ningbao, kamu sudah selesai menulis atau mau aku bantu menulisnya? Tidak perlu, kakak senior saya paling suka tulisan saya. Selera kakak senior Ningbao ini cukup unik. Lao Fan, saya mau keluar sebentar. Kamu jaga rumah. Ya, nanti setelah saya selesai, saya akan kembali. Anak-anak, apakah kalian orang dari desa ini? Apakah ini desa Cuyun? Kalau begitu, apakah kalian kenal Ningbao? Siapa kamu? Apakah kamu datang untuk merebut Ningbao? Siapa yang berani mengganggu orang-orang dari desa Cuyun? Cepat datang dan rasakan tinju ledakan gunungku. Ningbao! Tidak mau dengar lagi. Tidak ada cinta lagi. Murid baik berubah jadi murid tidak berbakti. Ningbao, baru berapa lama tidak bertemu, kamu sudah mulai memukul guru. Shifu,
Kenapa menangis pun apakah kau merasa tertekan di rumah baru? Ningbao, Kakak senior, kamu datang. Ningbao sangat merindukanmu. Ayah, cepat, ada orang datang menculik Ningbao. Kalian cepat pergi lihat. Di pintu masuk desa ada sebuah kereta kuda. Mereka datang mencari Ningbao. Orang-orang dari kereta kuda itu langsung turun dan menggendong Ningbao. Ningbao bahkan menangis. Tidak baik, ada masalah. Cepat ke pintu desa. Hei, kamu buru-buru mau kemana? Orang jahat datang ke pintu mas desa. Sepertinya ingin menculik Ningbao. Saya akan pergi membantu. Ada yang menculik Ningbao. Aku juga ikut. Tunggu aku kembali untuk mengambil pisau dapur. Ayah, kalian mau kemana? Berani-beraninya merampas Ningbaoku, aku akan melawan. Orang ini kelihatannya galak, pasti sering menyiksa. Ayah, kakak senior, kalian sedang bermain petak umpet. Dashishong? Ningbao? Ini Dashishongmu? Kamu yakin? Ayah, ini adalah kakak senior saya, namanya Bai Ning. Dia sangat ahli dalam pengobatan. Bukankah sebelumnya saya bilang ingin mencari kakak senior untuk mengobati kaki kakek? Begitu kami sampai di desa Cuyun, saya langsung menulis surat kepada kakak senior. Oh iya ayah, kalian mau pergi kemana? Apakah mau berburu babi hutan? Saya juga ikut. Jadi ayah sekarang bilang kalian membuat keributan sebesar ini untuk menyelamatkanku. Baru saja Cheng Ye kembali. Katanya ada orang asing yang mengendarai kereta kuda datang ke pintu masuk desa untuk menculikmu. Jadi semua orang segera meninggalkan pekerjaan mereka untuk menyelamatkanmu. Ayah, ini adalah kakak senior saya. Dia sangat baik padaku. Ini adalah guruku. Kakak senior, aku punya keluarga sekarang. Lihat, ini semua keluargaku. Mereka sangat baik pada Ningbao. Ningbao sangat-sangat suka. Ningbao sekarang merasa dirinya adalah bayi paling bahagia di dunia ini. Guru, bagaimana Anda dan kakak senior datang bersama? Aku mendengar bahwa kamu menetap di desa Cuyun, jadi aku datang mencarimu. Di tengah jalan, aku bertemu dengan kakak seniormu, jadi kami datang bersama. Oh iya, hari ini menerima surat dari kakak ketiga. Dia bilang dia sudah sampai di kota Yunlu. Oh, kakak ketiga akan datang. Bukankah kakak ketiga bilang bahwa bibinya ada masalah? Jadi dia pulang untuk menemani bibinya. Kakak pertama, apakah kakak ketiga datang saat ini karena ada sesuatu? Ningbao benar-benar pintar. 3 saudaramu memang ada urusan. Dia bilang, dia merasa tidak enak badan dan ingin aku membantunya memeriksa. Wah, bagus sekali kakak ketiga akan datang. Lihat betapa senangnya kamu, orang kaya yang bodoh. Kamu bisa menghabiskan uang sembarangan lagi. Mingcheng, apakah kamu sedang khawatir tentang penyakit bibi? Sepupu, kondisi ibuku semakin memburuk. Dulu dia masih bisa sadar sebentar setiap hari. Sekarang setiap kali dia bangun, dia hanya mencari yang tidak ada. Sepupu, aku takut ibuku tidak bisa bertahan sampai ke kota Yunlu. Mingcheng, jangan khawatir. Aku sudah menulis surat kepada kakak senior. Keahlian medis kakak seniorku sangat baik. Dia pasti akan menemukan cara. Semoga kita sekeluarga bisa punya kesempatan untuk berkumpul kembali. Sejak 3 tahun lalu, kakek gugur dalam perang. Ibu mengalami musibah. Tidak ada lagi tawa di rumah. Kakak sepupu, menurutmu apakah semua pengorbanan pria keluarga jauh selama beberapa generasi untuk melindungi negara ini sepadan? Mingcheng, apakah itu layak atau tidak? Saya benar-benar tidak bisa mengatakan. Tapi saya tahu, baik itu paman kakek Zhou atau leluhur lainnya dari keluarga Zhou, mereka semua tidak menyesal.